Oke. Silakan dimulai, Bu Dery. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di ini webinar ya, itu kan ya webinar hari ini. Di mana kita di sini akan membahas tema dari webinar hari ini adalah diseminasi aksi guru penggerak yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Aneta Novika Adnan MSI dan Ibu Riyati SPD. Di mana webinar hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Charger gede. Baik, sebelumnya kita alihkan ke Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan pada acara webinar siang ini. Silakan Bapak Agus. Oke, terima kasih Bu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Salawat wassalam, semoga tetap kita limpahkan lebih besar wassalam pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan mendapat syafaat nanti. Terima kasih bahwa di stasiun tentang guru penggerak, kami sangat mendukung sekali bahwa di era sekarang di zaman teknologi yang pada teman-temannya proyek-proyek yang sekiranya dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Karena sekarang akan mengalami kurikulum yang baru, di mana sebagai siswa ini harus membuat suatu proyek yang sehingga bisa dilakukan dan bisa bermanfaat bagi dalam kehidupannya. Jadi saya sangat mendukung sekali kepada teman-teman guru-guru yang sudah mengikuti sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti sekolah juga menjadi penggerak dan kepala sekolah juga penggerak. Jadi itu saja. Semangat dan sukses buat teman-teman dalam kegiatan webinar, mencarikan diskusi bagaimana kita ke depan menjadi guru penggerak, karena semua ini baik jadi mau jadi kepala sekolah penggerak. Terima kasih, HP-nya mati. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Negeri 5 Bogor, yaitu Bapak Dede Agus. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik pembahasan. Ini betul Bu Anet? Suaranya nggak kedengaran Bu Anet? Oke, ya betul sekali Bu Dery. Kita langsung ke pembahasan, mengingat durasi waktu juga sudah berjalan terus. Dulu kali ya? Oke, ya boleh kita berdoa dulu sebelum acara ini dimulai. Alangkah baiknya kita berdoa dengan mungkin membaca Al-Fatihah. Silakan berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Iya. Bu Dery, bagaimana? Sudah dilimpahkan ke kami sebagai host? Boleh presentasi ini, Bu? Halo. Setelah doa saya akan melanjutkan kepada Bu Anet dan Ibu Riyati untuk mempresentasikan materi hari ini ya. Oke. Terima kasih Bu Dery. Ibu Bapak sekalian, saya mohon izin untuk mengambil alih dari Bu Dery. Nanti saya dan Bu Riyati akan berbagi untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sosialisasi guru penggerak. Mungkin nanti ke depannya ada pembukaan lagi sehingga Bapak Ibu juga bisa ikutan. Dan yang terpenting di sini juga ada konsep budaya positif yang mungkin belum terlalu banyak diketahui, tapi sebenarnya juga mungkin sudah dilakukan seperti itu. Saya izin, suara saya apakah terdengar jelas Bapak Ibu sekalian? Terdengar jelas? Jelas.
Oke, alhamdulillah. Jelas Bu banget. Riyati, Jelas, Bu, jelas. oke, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Bu Riyati, saya izin mengawali ya. Boleh, silakan. Mangga, Bu Iya. Anet. Iya. Nanti Bu Riyati dan saya akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan guru penggerak ya. Dan di sini bukan untuk menggurui gitu ya. Mohon maaf apabila kami menyampaikan hal yang mungkin kami sudah ketahui lebih dulu. Tapi pada dasarnya di sini lebih kepada sharing session aja sih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dan Bu Riyati ini adalah perwakilan dari SMA Negeri 5 Bogor yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini kami diminta untuk melakukan diseminasi ASI nyata budaya positif. Kenapa kami melakukan webinar bersama-sama? Karena kami satu sekolah dan alangkah lebih baiknya kolaboratif kami ini ditunjukkan dalam proses webinar ini. Nah, jadi nanti di sesi setelah kami memaparkan atau misalkan di tengah jalan udah penasaran banget Bapak Ibu sekalian boleh bertanya tentang hal-hal yang udah memang pengen ditanyakan gitu ya. Oke. Dalam proses belajarnya kami, ini kami lebih mengembangkan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya konsep atau semboyan ini disampaikan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara sudah sejak lama, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pada intinya, semboyan ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru itu mendampingi, mendorong, memotivasi gitu ya, dan juga memantau bagaimana sih perkembangan anak didik kita. Nah, dalam prosesnya, Ki Hajar Dewantara ini memiliki filosofi. Nah, filosofi yang ada di pembelajaran kita di sini menekankan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu tempat gitu, bahwa sudah ada benih-benih nih di dalam masyarakat. Nah, KHD itu adalah singkatan dari Ki Hajar Dewantara, memiliki keyakinan Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan itu adalah salah satu kuncinya. Dan mungkin kita yakini juga ya, sudah sejak lama. Nah, pendidikan itu menjadi ruang berlatih, ya, untuk bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi bukan semata-mata hanya mengejar akademik gitu, tetapi bagaimana mereka memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam prosesnya, mohon maaf. Oke, sebentar. Oke. Nah, prinsipnya itu seperti lebih dipercepat kali, Net. Bu Anet. Iya. Iya, sebentar ya, Bu ya. Slide-nya lumayan banyak. Iya. Jadi dalam prosesnya ini seperti petani dan jagung. Oke. Nah, di sini anak-anak ini seperti biji biji tumbuhan Bapak Ibu. Jadi meskipun biji jagungnya itu kurang baik gitu. Nah, tapi kita bisa membuat tumbuh baik kalau kita memberikan perhatian dan perawatan. Sebaliknya, kalau anak-anak itu biji jagung yang berkualitas, tapi kita tidak memupuknya dengan baik, dia tumbuh di lahan yang gersang, maka sudah pasti dia tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi dalam artian, dalam proses menuntun, anak itu diberikan kebebasan. Namun pendidikan sebagai pendidik kita ya sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Nah, pendidikan ini berhubungan dengan kodrat dan keadaan anak, setiap anak. Jadi anak-anak itu punya kodrat sendiri, Bu, dan keadaannya. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa gitu, bahwa anak-anak itu punya minat yang berbeda, punya bakat yang berbeda, latar belakang, dan mereka tuh sebenarnya sudah punya itu dari awal gitu ya. Nah, KHD juga menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya itu sendiri. Jadi KHD itu menekankan bahwa kita mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi anak-anak tidak terpaksa. Nah, silakan Bu Riyati membahas tentang Merdeka Belajar. Bu Riyati. Oh ya. Makasih Bu Anet. Jadi, oh ya, izinkan untuk menyampaikan materi lanjutannya ya, teman-teman. Jadi, menambahkan sedikit bahwa sebetulnya untuk
Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini adalah bentuk implementasi dari pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi konsep Merdeka Belajar sebetulnya sudah ada dari zaman KHD gitu. Cuma mungkin untuk aplikasinya belum ini ya, karena sebelumnya kita mungkin terlalu sibuk mengadopsi dengan konsep-konsep yang dari luar ya. Kita lupa bahwa kita sendiri sebetulnya punya konsep yang sangat bagus. Nah, itu yang oleh Bapak Nadiem, Mas Menteri kita coba untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan kita, ya. Jadi merdeka di sini tidak hanya artinya manusia merdeka tidak, tapi diharapkan nanti anak didik kita itu cakap, artinya dia punya kompetensi dan mampu berdiri sendiri begitu, tidak bergantung pada orang lain. Itu capaian yang ingin yang diharapkan ya setelah melalui pendidikan begitu. Nah, untuk implementasinya antara lain kita tahu bahwa sejak Menteri Pak Nadiem sudah tidak ada lagi yang namanya ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Terus diganti dengan asesmen itu ya, AKM. Terus ada istilah kampus merdeka ini yang walaupun muncul awal-awalnya ada beberapa kontroversi ya untuk konsep. Memang konsep-konsep Pak Nadiem ini dalam dunia pendidikan ini awalnya itu karena mungkin beliau memunculkan paradigma baru ya menurut kita. Jadi diawali dengan semacam polemik atau apa, tapi kalau kita coba cerna ternyata bagus juga begitu. Di mana dalam konsep Merdeka Belajar itu peserta didik diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Anet bahwa setiap anak itu punya potensi, punya kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan ya, anak itu harus jadi ini, jadi itu gitu. Yang tadi dibaratkan kalau dari bibitnya jago nggak mungkin nanti tumbuh jadi padi atau jadi singkong begitu kan ya. Itu konsep Merdeka Belajar. Next, Bu Anet, silakan. Nah, ini untuk koneksi ya, untuk hubungan dari yang tadi udah disampaikan, yaitu program guru penggerak ini, nilai-nilai yang sudah dicetuskan oleh Bapak KHD ya, melalui program guru penggerak, nanti bisa Bu Riati sepertinya jaringan ya. Halo Bu Riati. Iya, saya mencoba mengambil alih ya Bapak Ibu sekalian. Bu Tutin, Bu Dery, suara saya terdengar jelas? Jelas Bu, Terdengar, Iya. Bu Anet, terdengar jelas. Iya, webinar seperti ini ya Bapak Ibu kendalanya kadang-kadang jaringan. Jadi saya menambahkan apa yang dikatakan kami oke. sebagai guru penggerak gitu ya. Untuk mewujudkan ini salah satunya adalah dengan cara kita melakukan yang namanya budaya positif di sekolah begitu. Seperti apa sih budaya positif di sekolah? Iya, Bu Riati jaringannya agak cukup terganggu. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan terus-menerus dalam membentuk karakter baik pada diri siswa. Bu Riati mohon maaf ya karena terputus, jadi saya bantu menyambungkan. Iya, ya. Suaranya di kami terputus seperti itu. Nah, oh ya, maaf. Ya, jadi yang tadi ini disampaikan oleh Bu Riati mengenai peran guru penggerak. Jadi dalam prosesnya kami ini nanti dan semoga Bapak Ibu sekalian juga akan menjadi guru penggerak selanjutnya gitu ya. Kami dituntut untuk menjadi diharapkan ya menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being. Jadi kondisinya tuh saling mendukung. Nah, hal ini nih yang sekarang terjadi nih 15 orang tergabung nih wow banget ya gitu loh. Bapak Ibu sebenarnya sudah menjadi bagian dari guru penggerak juga, saling support kita ya. Nah, kita ini mencoba untuk menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi tanpa disadari hubungan kita ini adalah komunitas praktisi sesama guru, tetapi kemudian kita saling berpartisipasi aktif. Jadi misalkan nih nanti Bu Tutin mau pameran tentang
kimia nih, Bu Tutin jangan segan-segan untuk hubungin kami, walaupun kami guru-guru IPS, kami support bukan 100%, malah 1000% ya Bu, karena itulah yang diharapkan di dalam guru penggerak. Nah, terus di sini juga menjadi coach guru lain. Nah, coach itu apa sih? Coach itu kalau misalkan kita kadang-kadang teman-teman kesusahan, terus kita bantuin, nah sebenarnya itu ada faktor kurang baiknya. Kenapa? Mereka akan tergantung sama kita. Tapi kalau coach itu, teman-teman itu mencari tahu bagaimana solusinya. Gitu. Kita mendampingi, tapi sebenarnya mereka udah tahu gitu loh. Cuman mereka nggak kebayang aja apa sih solusinya gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah bagian mendorong kolaborasi antar guru. Jadi kita di sini udah nggak mikirin, oh saya guru IPS, Bu Riyati guru kimia, ternyata kita kolaborasi. Bahkan di sini semua elemen itu bergabung. Bahkan kepala sekolah saja tadi support banget, dan mudah-mudahan sampai kita selesai pendidikan, kita akan berjalan beriring terus. Nah, yang pada kuncinya kita mau memberikan contoh yang baik kepada murid, bahwa kita mewujudkan kepemimpinan murid. Murid ini punya karakter yang baik nanti di sekolah. Nah, maka apa sih nilai guru penggerak itu? Nilai guru penggerak itu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Nah, poin keempat ini dan poin kelima ini yang kita mungkin nanti ke depannya ingin dikembangkan, bahwa kita menerima kritikan. Jadi nanti di sesi pertanyaan, Ibu Bapak boleh bertanya yang sifatnya reflektif. Jadi feedback buat kami untuk kebaikan ke depannya. Nah, inovatif nih, untuk mengembangkan sesuatu hal yang baru gitu loh. Kami harus berpikir gitu loh, dan mudah-mudahan ini juga bisa tersebar ya. Kita bisa, Ibu Bapak juga bisa melakukannya dan pasti melakukannya, malah kami dapat masukan untuk melakukan kolaboratif. Ya. Bu Riyati silakan untuk profil pelajar Pancasila. Bu Riyati, untuk profil pelajar Pancasila. Makasih Bu Anet. Mudah-mudahan nggak ada ini ya, nggak ada. Terdengar? Terdengar? Ya, aman? Terdengar? Aman. Oke. Profil Pancasila ini tidak lepas dari konsep KHD juga ya, bahwa bolehlah anak kita itu punya skill, punya kompetensi yang unggul gitu. Tapi di sini diharapkan mereka tetap memegang karakter mereka atau jati diri mereka sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia, yang di sini punya nilai-nilai Pancasila, begitu ya. Apa saja nilai-nilai pelajar Pancasila? Antara lain ada 6 ya, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri gitu ya. Jadi ada 6 di sini. Ini sebetulnya nanti bisa diintegrasikan ke yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu skill life di abad 21 ya. Yang kita kenal ada 4C ya. Ada kolaborasi, kreatif, kritis, komunikatif. Ini nanti bisa digabungkan ke sini. Jadi pendidikan menurut Bapak KHD itu sifatnya dinamis. Jadi dia akan mengalami perubahan sesuai tuntutan zamannya gitu. Oke. Bu Ane? Iya. Sebentar ya Bapak Ibu, tadi ada gangguan. Nah, sekarang kita masuk nih Bapak Ibu ke budaya positif. Oke, Bu Riyati boleh dilanjutkan. Apa sih itu budaya positif, Bu Riyati? Oke, budaya positif adalah ya kebiasaan yang bermanfaat untuk membangun atau menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Tujuannya agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Contoh-contoh budaya positif di sekolah antara lain banyak ya, sebetulnya sudah kita terapkan selama ini ya. Yaitu satu tentang kebiasaan religius gitu. Kita tahu di awal pelajaran kita berdoa, terus di akhir ditutup dengan doa begitu ya. Terus akademis, demokratis. Ini nilai-nilai ini hampir semuanya sebetulnya sudah kita ini ya. Cuma memang butuh konsistensi ya. Istilahnya harus kita biasakan
sampai menjadi suatu kebiasaan berarti harus diperlukan konsistensi. Kita melakukannya ya terus-menerus begitu. Yang akhirnya menjadi kebiasaan, itulah yang disebut dengan budaya positif sekolah. Next, Bu Anet. Iya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, tanpa kita sadari, mungkin selama ini yang dilakukan itu adalah stimulus respon. Nah, yang akhirnya dalam proses pendidikan guru penggerak ini, kami diajarkan untuk bagaimana terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bapak Ibu boleh sambil melihat di layar bahwa ada perbedaan. Kalau stimulus respon, kebutuhan yang kita sampaikan itu sama. Padahal kalau dari teori kontrol, kebutuhan manusia itu beda-beda gitu. Nah, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, sedangkan kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kita melihat anak itu ada pandangan-pandangan sendiri gitu. Misalkan kita melihat anak itu nggak semuanya memang nakal dan sebenarnya tidak ada anak nakal. Nah, kemudian di sini kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau menurut teori kontrol, seharusnya kita memahami pandangan orang lain itu boleh berbeda loh gitu loh. Dan kalau di stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, seseorang anak itu bertindak yang menurut kita di luar dari seharusnya, itu dia memiliki tujuan. Nanti kita lihat bahwa ini berkaitan dengan kebutuhan manusia. Nah, kalau di stimulus respon, orang lain itu bisa mengontrol kita, mengontrol kita, atau si anak itu merasa dikontrol. Tapi kalau teori kontrol, hanya kita yang bisa mengkontrol diri kita sendiri. Bukan guru kita gitu ya, bukan orang tua, tapi kesadaran. Nanti kita di sini akan dijelaskan mengenai motivasi internal. Nah, kemudian kalau di stimulus respon, seorang guru pun merasa saya bisa nih mengontrol orang lain. Padahal dalam teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena pemaksaan dalam stimulus respon itu kita melihatnya, oh kalau misalkan bujuk gagal itu berarti ya udah gagal. Padahal kalau teori kontrol melihat kolaborasi dan konsensus kesepakatan itu adalah suatu hal yang baik, jadi ada win-win solution. Guru merasa nggak capek-capek mengajar gitu ya, anak yang nggak dengerin, anak juga merasa dihargai. Nah, inilah nanti yang kita akan sharing tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, dalam stimulus respon, modelnya itu berpikir menang atau kalah. Nah, tadi yang saya bilang, kalau di teori kontrol, berpikirnya itu win-win solution. Jadi gurunya happy, anaknya juga happy, pembelajarannya juga terjadi, dan budayanya itu berkembang, seperti itu. Oke. Nah, jadi apa sih yang disebut dengan disiplin diri? Nah, ini berkaitan yang tadi disampaikan itu kita membangun disiplin diri, Bapak Ibu. Bedanya dengan disiplin diri atau self disiplin itu adalah sebuah kemerdekaan. Pasti Bapak Ibu dan murid-murid senang ya kalau misalkan punya kemerdekaan, tidak didikte gitu. Nah, itulah yang sangat dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau berusaha untuk membangun self disiplin, di mana kita sendiri punya kewajiban untuk menyadarinya bahwa yang kita lakukan itu adalah dengan perasaan senang, dengan perasaan sadar, dan kita yang menguasai diri kita sendiri, bukan orang lain. Oh, saya memilih ini karena saya sadar ini bermanfaat buat saya. Dan ketika ditanyakan sama orang lain, kita punya tujuan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga bentuk-bentuk yang dilakukan itu bukan peraturan, tetapi kesepakatan. Iya, silahkan Bu Riati, kita nanti setelah ini akan memaparkan. Jadi bagaimana sih cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah kepala sekolah, orang tua murid, atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, Bu Riati akan memaparkannya lebih lanjut. Silakan Ibu. Ya, jadi disiplin diri ya, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal ya, yang kita tahu nilai kebajikan secara umum itu seperti apa. Nah, peserta didik kita pasti udah paham ya seperti itu. Terus untuk ini diperlukan motivasi internal, harus dalam diri kalau dikenakan ke peserta didik ya.
harus punya motivasi dari dalam peserta didik itu sendiri begitu. Ya, itu motivasi internal. Oke. Next. Nah, Bu Anet. ya, jadi tadi kalau kata Bu Riati, bahwa kita itu harusnya dibangun motivasi internal, bukan dari orang lain yang memaksa kita. Jadi motivasi itu ada internal dan eksternal. Selama ini mungkin anak-anak itu merasa harus mengikuti karena dipaksa gitu ya. Ada hukuman. Nanti kalau nggak ngumpulin, ibu kurangin ya nilainya. Nah, sebenarnya hal-hal itu mulai dikurangi gitu ya. Bahwa ternyata itu lebih memaksa sebenarnya, dan mungkin kita sudah melakukannya itu, tapi mungkin konsepnya tidak terlalu memahami. Nah, jadi disiplin diri ini membuat seseorang tuh menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Kenapa sih saya kayak gini gitu? Buat apa? Jadi membangun kesadaran. Bahkan ini juga feedback buat gurunya. Kenapa ya tadi saya marah-marah? Memang harus marah-marah ya untuk mengajarkannya? Atau apakah tadi saya ngajarnya terlalu susah ya sehingga anak-anak tidak paham? Nah, dengan kata lain, disiplin diri itu juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bu Tutin, Bu Dery, Bu Siti Juleha pasti punya keunikan sendiri-sendiri, punya nilai-nilai yang dihargai. Nah, disinilah Ibu Bapak bisa mengeksplor dan juga bisa lebih mengembangkan pada siswa-siswanya yang belum menyadari bahwa disiplin diri itu penting loh. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi dengan kata lain ini membangun mereka punya kemandirian, tadi mengacu pada profil Pancasila, mereka berpikir kritis, punya reason, punya alasan kenapa mereka harus berperilaku seperti itu. Terus kemudian juga mereka bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang mereka miliki. Nah, sekarang kita masuk nih menuju proses nyatanya. Ya, gimana Bu Riati? Apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi tujuannya supaya terbentuk yang namanya lingkungan positif. Perilaku warga kelas, ya warga kelas itu ya peserta didik, guru, dan warga sekolah ya di dalamnya, dapat menjadi sebuah kebiasaan ya, yang akhirnya tercipta sebuah budaya positif. Untuk terbentuk budaya positif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah apa tadi? Nah, ini. Kecepatan. Ini. Ya. Ya. Jadi ini langkah-langkah untuk membentuk keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Ya. Terus bisa berupa pernyataan-pernyataan yang universal begitu. Terus keyakinan kelas itu ya diharapkan tidak terlalu banyak supaya mudah diingat gitu. Terus keyakinan kelas ini sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya kelas Bu Siti membuat sendiri ya diterapkan di kelasnya Bu Siti begitu ya. Dan semua warga kelas tersebut harus ikut berkontribusi. Jadi ini semacam perjanjian awal ya keyakinan kelas yang dibuat di komunitas itu sendiri gitu. Karena diberlakukan untuk lingkup yang membuat keyakinan kelas saja begitu. Dan pada akhirnya bisa ditinjau kembali keyakinan kelasnya ya, dari waktu mungkin diperbaiki gitu, atau ada hal yang kurang baik ya dilengkapi begitu. Next. Iya, betul sekali kata Bu Riati, bahwa keyakinan kelas itu nggak selalu sempurna di awal ya, bahkan nggak ada kata sempurna gitu, tapi bisa diperbaiki, ditambah, kita dapat feedback. Nah, jadi keyakinan kelas itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar ya Bapak Ibu sekalian. Dan kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Anak-anak pun pasti demikian. Nah, jadi apa sih itu pemenuhan kebutuhan dasar? Yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi
satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada apa? Ini Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menjadi juga bisa kita bawa ketika memetakan anak-anak. Nah, jadi anak-anak itu ada yang butuh rasa dimiliki ya, dihargain seperti itu. Ada yang pengen menunjukkan powernya, ada yang ingin menunjukkan kebebasannya, ada yang menunjukkan kesenangannya. Nah, tapi pada intinya semua itu adalah proses mereka untuk kebutuhan bertahan hidup. Mungkin Bu Riati bisa kasih salah satu contoh dari 5 kebutuhan dasar ini yang biasa terlihat di anak-anak kita. Yang mana nih Bu? Berdasarkan pengalaman Ibu. Ya, salah satunya ya sebagaimana manusia ya, ada yang namanya kebutuhan esensial. Esensialisme ya, kalau kita sebut itu, kalau kita belajar teori manusia, bahwa setiap manusia itu ingin diakui keberadaannya, sama seperti kita, murid kita ya. Jadi murid kita kadang kan melakukan hal-hal yang menurut kita, di kelas ramai kayak gitu. Sebetulnya itu bentuk ini loh, bahwa mereka itu ingin diakui, ini loh saya ada begitu ya. Jadi terus kebebasan, mereka itu ingin, saya dalam kondisi saat ini ingin marah gitu ya. Mereka ingin dibebaskan untuk menyampaikan bahwa saat ini mereka sedang dalam kondisi marah atau senang begitu. Kadang kan di kelas anak-anak ada nyanyi gitu ya. Mungkin ada kalanya berantem begitu. Nah, ini jadi kebutuhan dasar. Itu salah satu contohnya ya. Jadi ingin diakui keberadaannya, bahwa mereka itu ada walaupun dengan tindakan yang berbeda-beda begitu ya. Itu contoh kebutuhan dasar manusia. Iya, betul sekali ya Bu, dan itu nyata ya ada di anak-anak murid kita ya. Nah, jadi sebenarnya ketika seorang murid itu melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan, misalkan ya kita melihat murid dikontekskan bandel gitu ya, bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya belum tentu Bapak Ibu. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi nggak connect nih dengan apa yang kita lihat seperti itu. Nah, karena semua orang ini senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, maka mereka itu akan mencoba mendapatkan dengan cara yang negatif. Mungkin Bu Siti, Bu Marda, Pak Juli pernah punya pengalaman anak ini kok ekstrim banget ya mencari perhatian. Nah, sebenarnya dia nggak kepikiran cara-cara positif yang bisa dilakukan apa, sehingga akhirnya dia mencoba untuk mendapatkannya dengan cara yang negatif gitu loh. Untuk mendapatkan kebutuhan senang, dihargai, atau merasa bebas, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya ada 5 posisi kontrol restitusi. Nanti mungkin Bu Riati akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol restitusi. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu, rasanya seperti durasinya panjang karena memang kami harus menyampaikannya komprehensif dari awal sampai akhir, tidak bisa setengah-setengah. Jadi kita sebagai guru selama ini ada di posisi 5 ini. Kalau saya pribadi mungkin pernah ada di posisi penghukum gitu atau pembuat orang merasa bersalah gitu. Nah, tapi di satu waktu kita bersikap untuk menjadi teman. Nah, tapi yang lebih diharapkan itu adalah kita sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kita bisa memetakan sendiri ada di posisi mana. Jujur kalau saya sampai proses pendidikan ini belum merasa sampai ke level manajer. Saya terkadang masih di level pembuat orang merasa bersalah kalau udah kesel banget, atau pemantau. Manajer ini masih dalam proses. Nah, jadi singkat cerita bahwa kalau penghukum itu seperti apa sih contohnya? Kalau guru nih kerjaannya hanya menghardik aja, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Kayak kata-katanya apa? Kalau kamu tidak bisa melakukan, maka saya akan kasih nilai kamu 0. Nah, itu konteks kontrol kita sebagai guru ada di posisi menghukum. Nah, anak bisa dengan respon, saya nggak peduli, terserah ibu gitu. Nah, kalau di posisi pembuat orang merasa bersalah, nah kita ceramah aja menunjukkan kekecewaan mendalam.
ibu kesel banget deh sama kamu nih, soalnya kamu bla 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 gitu. Nah, akhirnya kita cuma mengharapkan kata-kata maaf, tapi belum tentu anak itu sadar gitu ya, karena kita lebih menyudutkan mereka saja. Nah, tapi kita juga punya perilaku kontrol yang sudah mulai mendekati positif, yaitu menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya gitu ya. Dengan misalkan, yuk lakukan untuk Bapak Ibu ya, yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, kata-kata bantunya mungkin anak-anak merasa, ah nanti dibantu juga deh sama Bapak Ibu kan best friend gitu loh. Nah, atau kita masih di posisi pemantau, walaupun itu sudah positif ya. Kita menghitung dan mengukur anak ini sudah melakukan seperti apa ya gitu loh. Nah, murid berkata nih, kalau murid dari sisi muridnya, saya akan mendapat berapa bintang ya untuk melakukan ini. Jadi anak-anak masih hitung-hitungan. Kalau saya melakukan ini, udah nanti dapat apa ya gitu loh. Nah, sebaiknya dalam proses perjalanan untuk kita mendampingi atau dalam mengembangkan budaya positif, posisi kita itu ada di posisi manajer yang sudah menunjukkan adanya kontrol diri. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Maka tadi balik lagi bahwa peran kita itu adalah mengcoaching. Anak-anak itu menemukan sendiri solusinya. Nah, akhirnya hasilnya apa? Itu untuk menguatkan watak mereka, karakter mereka. Mereka jadi percaya diri. Nah, murid itu akhirnya punya respon ya. Jadi bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki keadaan ini ya gitu loh. Jadi mereka muncul kritis. Iya ya, kayaknya saya salah. Harusnya kayak gini ya. Nah, itu posisi itu yang kita berproses. Kalau saya pribadi sebagai seorang guru, saya masih melakukan banget proses di posisi manajer gitu. Karena mungkin setelah dilakukan penelitian, ya dilakukan banyak survei, posisi manajer ini posisi yang paling nyaman ada di win-win solution. Walaupun kita melihat karakter anak-anak sekarang sudah mulai berbeda. Nah, tujuannya apa? Kalau kita sudah ada di posisi manajer, maka murid ini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bukan murid ini merasa saya bukan menjadi bagian ini, saya hanya terpaksa ada di sekolah ini, saya dianggapnya sebagai anak pencontek, pemalas, nggak bisa diam, dan lain sebagainya. Padahal posisinya mereka itu adalah posisi orang-orang yang terakhir punya minat, bakat, punya pemikiran-pemikiran baik, cuman nggak nyambung aja sama kita. Nah, ini berkaitan dengan restitusi. Jadi, apa Bu Riyati restitusi? Silakan Bu Riyati, restitusi. Halo, Bu Riyati. Bu Riyati. Bu Riyati. Ya, maaf, mic-nya ternyata tadi di mute. Makasih Bu Anet. Aduh, mudah-mudahan teman-teman masih kuat ya untuk mendengarkan materi dari kami. Restitusi apa itu sih? Nah, kalau kita ngeklik di Google, restitusi itu nyambungnya ke pajak ya. Jadi secara garis besarnya, restitusi ini seperti teguran. Teguran tapi halus sifatnya ya. Tetap mengacu ke tadi untuk istilahnya tidak bertentangan dengan lima dasar kebutuhan kalau dikenakan ke peserta didik itu tanpa melupakan bahwa peserta didik itu manusia yang punya kebutuhan dasar, itu loh maksudnya. Jadi tapi bukan berarti dengan restitusi terus kita di kelas terlalu lunak ke peserta didik, tidak ya. Dengan nanti ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi bagaimana memang inti restitusi ini kalau dipraktekkan mungkin untuk teman-teman BK sudah terbiasa ya, bagaimana mereka sabar gitu ya menghadapi peserta didik yang dikatakan tanda kutip ya ada kendala dalam proses pembelajaran. Itu teman-teman BK memang sudah sering untuk melakukan ini gitu. Oke, silakan Bu Anet. Next. Jadi ada namanya triangle atau segitiga ya, segitiga restitusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini seperti ini bentuk segitiganya ya, langkah-langkahnya. Ya, Bu Anet, next. Iya.
Jadi sedikit menambahkan, segitiga restitusi ini ada prosesnya. Jadi awalnya itu adalah setiap anak itu pasti punya kesalahan. Nah, tapi bukan berarti si anak itu adalah satu-satunya yang pernah melakukan. Nah, maka dilakukanlah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan, kamu pasti punya alasan ya kenapa melakukan kesalahan ini, dan adakah cara efektif untuk mendapatkannya. Nah, betul kata Bu Riyati tadi, pola-pola ini mungkin sudah didapatkan oleh guru BK, tetapi untuk guru mata pelajaran terkadang tidak selalu melakukan ini gitu loh. Nah, jadi proses, makanya kenapa dibilang budaya itu kan budaya nggak ada instan, adalah berproses dalam sepanjang pembelajaran dilakukan. Nah, nanti ujungnya adalah membentuk keyakinan kelas. Jadi buat nih win-win solution. Balik lagi tadi ke teori kontrol. Jadi keyakinan kelas apa nih yang telah kita sepakati? Sehingga nanti kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, restitusi sendiri punya ciri-ciri ya, Ibu Bapak, Bu Riyati bisa menyampaikan? Ya, ciri-ciri restitusi ya antara lain adalah jadi bukan untuk menebus kesalahan, terus restitusi digunakan untuk memperbaiki ya tawaran atau disebut well solution ya. Terus menuntun, sifatnya menuntun. Diharapkan kan tadi ada motivasi internal ya. Jadi kalau toh nanti peserta didik kita akhirnya sadar, itu harus diupayakan memang muncul dari dalam diri mereka sendiri gitu ya. Terus sifatnya menguatkan, harus menguatkan. Jadi kalau peserta didik punya potensi apa gitu kita tuntun, kuatkan yang memang nilai-nilai yang sudah positif kan. Anak bukan anak saja ya, setiap manusia itu kan punya plus minus gitu. Nah, hal-hal yang positif yang dimiliki oleh peserta didik kita harus kita ya istilahnya dikuatkan gitu, diyakinkan bahwa mereka itu sebetulnya begini gitu. Terus restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya apa ini? Mungkin Bu Anet bisa menjelaskan ya. Iya, jadi seolah-olah ketika kita anak-anak ini punya salah, anak-anak itu serasa dipisahkan. Oh dia beda sendiri. Nah, padahal anak itu adalah sebenarnya menjadi bagian dari mereka. Nah, dengan adanya restitusi ini dikembalikan lagi ke murid, ke bagian dari kelompoknya. Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bahwa mereka itu hanya mungkin karena tidak tahu tujuannya, mungkin ada komunikasi, makanya restitusi itu bisa untuk memperbaiki hubungan. Jadi selama ini tuh antara kita dan murid itu belum terciptanya chemistry, makanya bawaannya kadang-kadang kesel saja. Nah, dengan proses kita menyelesaikan masalah, dengan kita juga mendengarkan mereka maunya apa, ini proses mengembalikan mereka yang salah kepada kelompoknya. Seperti itu mungkin Bu Riyati. Nah, Bapak Ibu, mungkin ini tadi ya yang dikatakan oleh Bu Riyati, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu cukup panjang karena memang ini ada tahap-tahapnya. Nah, saya mau ngasih contoh sedikit karena di sini gregetnya itu adalah kita pernah melakukan sebuah bukan kita pernah ya, kita sedang berproses melakukan rancangan tindakan aksi nyata. Nah, Bu Riyati nanti kita ganti-gantian ya. Karena di sini slide-nya ada slide saya, yaitu mencontek, no way. Jadi saya pribadi melakukan aksi nyata untuk tidak melakukan mencontek. Nah, jadi Bu Dery, teman-teman yang lain pasti punya sebuah inovasi tentang keyakinan kelas yang mungkin selama ini tuh sudah dilakukan, tapi nggak tahu itu namanya keyakinan kelas. Jadi diawali dengan latar belakang, pasti murid itu memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi terkadang mereka menggunakan cara yang tidak sesuai tadi kebutuhannya gitu ya. Nah, untuk mencontek, akhirnya ujung-ujungnya mereka melakukan plagiat, melihat punya temannya atau melihat 100% dari Google. Nah, akhirnya tujuannya saya ngapain sih akhirnya melakukan aksi nyata ini? Saya ingin membuat murid ini merasa nyaman untuk mengerjakan tugas atau ujian berdasarkan minat mereka. Jadi kita bebaskan. Nah, di sinilah tadi berkaitan dengan merdeka belajar gitu loh. Kita bebaskan anak itu nggak bisa dipaksain cuma buat PPT. Ada yang pengen bikin podcast, ada yang bikin video narasi. Nah, kalau saya melihat di IPS, anak-anak butuh kebutuhan itu gitu ya. Nah, tapi mereka tanggung jawab karena mereka sendiri yang menentukan. Mereka inovatif karena mereka sendiri yang memutuskan untuk, oh ya udah saya mau bikin podcast seperti itu. Nah, tolak ukurnya apa? Diharapkan dengan adanya kebebasan, dengan ada keyakinan
kesepakatan kelas tersebut, maka angka mencontek berkurang 50% karena masih ada tren mencontek ya. Walaupun kita sudah dengan melakukan berbagai cara, mencontek itu masih terjadi. Kalau khususnya kalau di IPS itu atau di sosiologi, untuk plagiat esai itu ya, menulis esai itu masih banyak gitu. Nah, terus kemudian murid juga dapat menghasilkan karya orisinil. Jadi mereka bangga gitu loh. Mereka ya ini punya saya kok, bagus atau kurang baiknya itu mereka puas. Nah, akhirnya itu tadi kepercayaan dirinya bertambah. Nah, ini adalah proses lini masa. Jadi mungkin nanti ke depannya ibu bapak mungkin akan berhadapan dengan proyek yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran kita sehingga diminta buat lini masa. Nah, ini mungkin sekedar mengenalkan juga bahwa dalam proses menciptakan tadi budaya positif, kita ada tahap-tahapnya. Nah, pertama itu melakukan pemetaan minat dan bakat berdasarkan kekurangan dan kelebihan anak. Nah, jadi mereka menuliskan sendiri. Nanti bentuknya apa? Saya menggunakan Google Form. Terus kemudian akhirnya mengelompokkan berdasarkan minat dan bakat yang sama sehingga nyambung nih. Nggak ada yang merasa terbebani. Oh ya, aku suka podcast, aku sekelompok sama kamu ya, gitu. Nah, jadi anak-anak juga belajar untuk mereka beragam, nggak bukan hanya berteman dengan teman sekelompoknya aja gitu. Mereka mengerjakan dengan yang mungkin satu visi. Nah, kita juga membuat rubrik penilaian karena ini juga berkaitan nanti indikatornya mau sampai mana sih. Nah, dalam prosesnya untuk saya melakukan mencontek No Way ini, saya melakukan pengocokan isu atau anak-anak sendiri yang memilih tema tersebut. Nah, akhirnya untuk mengetahui bahwa anak ini bertanggung jawab atau tidak dengan apa yang mereka buat dan sudah sejauh mana, maka saya melakukan random sistem tanya jawab terhadap apa yang mereka sudah buat. Nah, ini prosesnya mungkin sama Bu Riyati juga kegiatannya tidak terlalu jauh berbeda. Kami ditugaskan itu di pertengahan Desember untuk melakukan apa namanya? Sebentar ya Bapak Ibu, saya izin stop share dulu. Mohon maaf karena ada sedikit kata-kata yang belum dihapus. Sebentar. Ya, saya izin ini lagi. Sebentar ya Bapak Ibu, sedikit lagi presentasi kami sudah akan selesai. Jadi ini, nah, jadi ini sama mungkin Bu Riyati juga sudah melakukan bahwa ada lini masanya. Nah, itu diawali di pertengahan bulan Desember. Jadi kami melakukan proses-proses ini. Nah, sampai di awal Februari, karena ini bentuknya adalah budaya yang tadi saya bilang tidak instan, maka sampai di Februari ini ada random bentuk tanya jawab. Ya, jadi kapan sih melakukan pemetaan minatnya seperti itu. Nah, tapi ternyata dalam prosesnya nggak bisa saya sendiri aja untuk melakukan ini. Pasti butuh peran kepala sekolah. Kepala sekolah harus tahu saya melakukan ini, sehingga kepala sekolah pun bisa menjadi orang pertama yang memberikan masukan kepada saya ketika saya masih banyak kekurangan dalam mempraktekkan kesepakatan kelas. Kemudian orang tua. Nah, orang tua boleh misalkan bertanya, Bu, anak saya kok jadi bingung seperti ini, atau memberikan masukan seperti itu ya lewat wali kelas. Nah, murid itu sendiri juga boleh memberikan masukan karena tadi ini win-win solution, kita berada di posisi manajer. Dan yang tidak kalah penting adalah guru BK, guru bidang studi lain, wali kelas ini bersama-sama. Lagi-lagi, guru penggerak ini ingin membangun budaya kolaboratif di sekolah, bukan budaya kompetitif gitu ya, karena kita bukan dalam perlombaan terus setiap harinya, tapi kita saling support. Nah, tadi salah satu bukti bahwa sudah dilakukan pemetaan seperti ini, saya menghadirkan Google Form. Jadi ditanyain, berikan opinimu untuk penugasan proyek yang kalian sukai. Nah, anak-anak tuh ada yang bilang, pengen esai deh Bu, bikin PowerPoint deh Bu, ada yang bikin podcast gitu ya. Dan itu benar-benar terrealisasikan. Nah, Ibu Bapak, saya mohon izin, minta waktu 3 menit saja untuk sedikit menampilkan, ini karena memang harus ditampilkan bahwa benar-benar hal ini sudah dilakukan. Jadi ini ada video. Sebentar. Insya Allah habis ini selesai pemaparan dari kami dan boleh ada sesi tanya jawab gitu ya. Jadi sebentar. Oke.
Boleh tanya jawab dulu, Bu Riyati. Saya sedang buka videonya. Bu Riyati. Oh ya, Bu Anet punten, saya mau share screen satu halaman aja, bisa? Bu Riyati saya jadiin co-host ya. Oke, boleh. Ntar balik lagi tapi ya. Iya. Iya, silakan Bu Riyati. Ya, makasih Bu Anet. Jadi untuk supaya budaya positif bisa berjalan, misalnya kita mau menerapkannya di kelas kita gitu ya, supaya setelah adalah kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas ini sifatnya demokratis, terbuka, jadi bukan kita yang langsung menentukan, tidak. Ini namanya saja kesepakatan, berarti kesepakatan kita guru dengan peserta didik kita di kelas tersebut ya. Ini sudah saya terapkan dan alhamdulillah walaupun saya terapkan di kelas IPS ya, di mana kelas IPS kalau mengikuti kimia bisa dikerjakan dengan baik, tidak kalah bagusnya dengan anak-anak IPA malah ya. Jadi contohnya kasus di sini saya menyuruh anak untuk melakukan praktik terus di rumah ya, karena kita pandemi kan nggak bisa di lab, praktikum di rumah begitu. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau sudah menjadi kesepakatan, ya di sini harus semua peserta didik harus mau konsekuen ya, konsekuen dengan kesepakatan yang kita buat. Poin-poin apa yang memang diperlukan ya harus kita cantumkan di sini. Kalau perlu kita pajang di kelas. Misalnya kesepakatan kelas kita sebagai wali kelas ya, dicantumkan misalnya tidak boleh coret-coret di dinding sebagainya begitu. Itu kalau sebagai wali kelas ya. Kalau guru mapel misalnya saya sebagai guru kimia gitu ya, mau menugaskan anak untuk praktikum gitu. Ya poin-poinnya harus disebutkan di awal, termasuk ini poin terakhir ini. Bagaimana kalau ada anak yang katakanlah malas begitu ya, tidak mengerjakan tugas, harus dari awal disebutkan, disampaikan supaya anak ini loh nanti kalau kamu nilainya kosong kan sudah dari awal sudah ada ketentuannya seperti ini. Dan alhamdulillah ya sudah saya terapkan kemarin di kelas lintas kelas 11 sudah setengah lebih ya, separuh kelas ini. Diharapkan ya anak-anak peserta didik kita itu mau mematuhinya. Walaupun pastilah ya, apa yang ini kan tidak bisa sempurna pada kenyataannya, pada realisasinya. Inilah dibutuhkan kesabaran kita. Memang kuncinya kesabaran dalam kita menerapkan yang namanya budaya positif. Budaya positif tadi kan banyak ya. Kalau untuk penugasan saya menekankan tentang disiplin karena untuk tugas kan harus tepat waktu gitu ya. Terus kreatif yang tadi disebutkan Bu Anet. Bagaimana peserta didik kita kreatif? Saya pancing, coba silahkan kalian upload hasilnya bisa ke IG, YouTube, atau Twitter gitu. Atau jadikan TikTok ya, yang lagi booming, sosmed. Terus karakter kolaboratif juga masuk di sini. Ya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Riyati. Nah, tadi saya ingin menampilkan ya, mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Ini sebentar.
Kedengeran nggak Bapak Ibu? Kedengeran Bu Anet. Kedengeran videonya? Iya, lanjut. Oh, videonya belum muter. Oke, saya izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Saya izin share video. Semoga bisa mohon di ini nih Bapak Ibu kalau memang terdengar. Apakah terdengar? Apakah kelihatan? Kelihatan Anet belum muter videonya. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Kendala kalau ini seperti ini. Kita mendoakan semoga dua teman kita lekas sembuh ya. Kedengaran? Kedengaran Bapak Ibu? Kalian juga lekas sembuh dan ingat Kedengaran? pakai maskernya harus Kedengaran? dalam keadaan yang benar. Kedengeran Bu Anet? Kedengeran. Oke, keyakinan kelas. Mau seperti apa sih mekanisme ulangannya? Tapi yang kalian bisa bertanggungjawabkan, kalian tidak mencontek. Oke? Ibu tuliskan dulu di sini ya. Jadi keyakinan kelas itu kalian yakin nih. Sekelas ini memang akan melakukan ini karena kalian dengan tulus mau melakukan hal tersebut. Tidak ada paksaan dari ibu. Oke, ada yang mau ngasih ide buat keyakinan kelas? Oke, silakan Demi. Saya ngasih ide kalau misalnya ulangannya kayak saya aja, Bu. Oke, Demi mau esai. Oke, kita tamu dulu ya. Esai. Yes, terima kasih Demi. Ada lagi? Oke, Rizky. Waktu ini kita mulai open book, tapi open book itu yang hasil catatan kita sendiri. Oke, open book. Tapi open booknya adalah catatan kamu. Ya, keren banget. Oke. Open book. Ada lagi selain Rizky dan Demi? Yes, Nisrina. Saya ujian lisan. Gimana? Ujian lisan. Oke, jadi gimana tuh? Ibu nanya ke kalian gitu. Oke, menarik. Ada lagi nih, mungkin kita tambah satu lagi, gimana? Setuju? Oke, ada lagi untuk melengkapi. Oke, Alia ada ide apa? Menurut saya bikin proyek seperti video, esai atau poster. Oh, oke. Menarik juga nih. Jadi, idenya Alia bisa mencakup, bisa juga open book ya. Bisa juga ujian lisan mungkin ya. Kalau dia pengennya ngobrol kayak di Nisrina sudah kasih masukan. Nah, kita bikin keyakinan kelas nih. Kalian kan dari kalian kan? Menurut kalian yang cocok buat semuanya dilakukan yang mana nih? Oke, ada masukan? Kita mau menyimpulkan yang mana? Iya. Saya tidak menampilkan sampai satu rangkaian ya, karena mungkin terlalu lama. Jadi itulah tadi kurang lebih proses keyakinan kelas yang saya terapkan. Nah, hasilnya itu ada yang membuat podcast, ada yang membuat infografis, ada yang membuat beberapa karya-karya lainnya, dan kita tidak mengharapkan anak-anak itu semua inovatif, karena kan level kemampuan mereka pun berbeda-beda. Jadi kalau anak pun hanya membuat lisan, menuliskan pakai tulis tangan saja, itu pun kita memiliki porsi yang sama. Yang tadi balik lagi kita di rubrik penilaian, indikatornya sama, mungkin hanya lebih kepada kreativitasnya saja berbeda. Oke. Sesi pemaparan kami cukup sekian Bapak Ibu. Nah, di sini kita sangat terbuka untuk mendapatkan feedback dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian menyampaikan beberapa hal yang mungkin penasaran atau malah memberikan masukan ke kami sangat mengapresiasi. Boleh? Ibu Bapak sekalian, silakan. Oke, Bu Dery. Oke, Bu Anet. Ada sebenarnya ini materinya menarik sekali ya tentang kesepakatan kelas. Bagaimana sih cara memberikan supaya apa ya, si siswa itu untuk bersemangat lagi belajar tanpa harus yang tadi mencontek mungkin ya. Nah, pertanyaannya nih saya mau tanyain. Bagaimana sih cara membentuk kesepakatan bersama ini di dalam kelas? Gitu Bu Anet.
Oke, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas di kelas ya, Bu? Ya. Oke, Ya. ditujukan buat saya atau Bu Riati atau boleh berdua? Boleh dua-duanya. Oke, masih ada lagi Ibu Bapak sekalian? Ada yang ingin bertanya lagi? Sehingga nanti kita bisa berkolaborasi bersama untuk lebih lebih bukti nyatanya itu lebih banyak gitu. Mungkin ada dari Pak Juli, Bu Deka, mungkin ada yang pengen disampaikan, boleh dikritik, boleh, karena kami di sini tadi refleksi, kami harus siap ketika dikritik. Silakan Oke, Ibu Bu Bapak Anet, sekalian. Mbak Oke, Anet, Bu ya Anet ya ya, saya nih. silakan. Tadi sebelumnya materinya bagus ya. Saya tertarik sekali. Cuman tadi terlalu cepat ya gitu ya. Malum kan kalau saya kan agak sedikit usia ya, faktor usia. Jadi tadi paparannya cukup terlalu cepat gitu. Tapi saya menarik juga itu tentang materi tadi. Cuman untuk tadi saya pertanyaan saya kayak Bu tadi seperti itu tadi untuk kesepakatan di kelas ya. Kira-kira itu dia mungkin. Itu terima kasih Bu Anet. Iya, terima kasih. Bu Riati, nanti kita boleh saling menambahkan ya Bu Riati ya. Pasti Bu Riati juga Ya, punya siap. ide-ide kreatif yang berkaitan dengan kesepakatan kelas. Oke, jadi karena tadi saya, oke boleh Bu Dewi nanti mau ditampung dulu atau boleh Bu Dewi bertanya dulu, biar sekalian deh. Karena tadi pertanyaan Pak Juli dan Bu Dewi hampir sama. Boleh Bu Dewi? Silahkan. Boleh disimpulkan atau satu-satu apa ditampung, enggak? Bagaimana? Oh boleh, Bu Dewi silakan boleh bertanya karena pertanyaan Pak Juli dan Bu Dewi hampir sama. Boleh bertanya? Boleh. Jadi ini masukan mungkin ya. Masukan. Jadi saya dari tadi sih mendengarkan. Cuma saya lupa di jaringan. Bagus ya. Cuma tolong ini guru ya ke siswa jangan terlalu cepat seperti tadi Pak Juli ya hal itu tapi untuk di kelasnya bagaimana anak mau memahami kalau kita terlalu saya aja tadi mendengarnya maaf ini mas sedikit koreksi ya. Iya, nggak apa-apa, kalau Bu. komitmen saya sering ya berkomitmen dengan anak kalau mau melakukan sesuatu. Ya. Suaranya terdengar tidak? Tempat terputus-putus tapi terdengar Nah, sih. Ya. Iya. Oke. Ya. Jadi begitu Bu Anet ini masukan. Jadi pada saat kita berkomitmen dan mengarahkan siswa, sebaiknya ya selain kita juga di ada gitu ya. Mungkin nanti juga memang ada yang cerdas, ada yang rada-rada lemot sama dengan kita umurnya gitu ya. Siswa kan anak juga konsentrasi full ya. Anak tidak kalau memiliki komitmen baiknya ya guru itu ini saya juga sedikit saya anak juga Bu pelan-pelan gitu ya. Mungkin tadi Bu Anet mengingatkan ke siswa itu terlalu cepat gitu. Kalau menurut saya tapi kalau sama Juli lah. Tapi saya sih terhadap anaknya kita sebagai guru ya memberikan. Oke. Bu Dewi, tanpa mengurangi rasa hormat sepertinya jaringan ya. Ya, terima kasih nih Bapak Ibu. Rasanya kalau kita biasanya itu paling nggak suka dikritik ya, kritik itu berat. Nah, kalau saya berterima kasih sekali. Jadi, bawaan orok kalau menjelaskan suka agak cepat-cepat gitu. Tadi soalnya juga pesan sponsor katanya jangan lama-lama jadi kebawa nih ya. Di alam bawah sadar, terima kasih. Jadi saya, iya nih, tadi soalnya baru ngejelasin aja udah dibilangin jangan cepet-cepet, tapi nggak apa-apa. Memang saya tuh orangnya suka kayak gitu. Kalau ngomong tuh lupa gitu kalau ternyata ritmenya cepet ya.
Jadi terima kasih. Kalau tadi proses bagaimana menempatkan keyakinan kelas, kita harus memahami setiap kelas itu unik, Pak Juli ya, dan tadi Bu Dery gitu. Setiap kelas itu unik, nggak bisa apa yang diterapkan di kelas A kita sama diterapkan di kelas B. Karena input anaknya juga mungkin berbeda-beda gitu. Yang di kelas A ini mungkin banyak yang paham, yang di kelas B ini butuh pengulangan beberapa kali. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan namanya penilaian diagnosis. Jadi kita tanya dulu nih, bisa melakukan dengan survei. Anak-anak ini sukanya apa sih? Maka tadi dihadirkan ada Google Form di awal. Oh, anak-anak di sini tuh gak ada yang kreatif bikin podcast. Mereka sampai tataran bikin PowerPoint saja. Ya udah tidak apa-apa. Mereka kesepakatan kelasnya itu minta waktu untuk memulai pelajaran sekitar 10-15 menit. Di kelas lain hanya 5 menit karena mereka berpikir mereka butuh banget nih gitu loh, suka banget nih. Ya itu nggak apa-apa. Kita harus bersikap di posisi mereka juga gitu loh, bahwa kita tidak mengkontrol mereka, tapi kita membangun rasa kesadaran mereka. Mereka itu memang sadar ada di pelajaran itu. Jadi seperti itu Pak Juli. Jadi prosesnya itu adalah kita memetakan dulu kebutuhan muridnya itu apa, kemudian kita baru mengajak mereka untuk kita melis apa yang mereka. Jadi kebutuhannya itu masih dalam proses kuantitatif gitu ya, jadi lihat persentasenya, baru habis itu kita bawa ke ranah di kelas, seperti itu. Nah tadi kalau untuk menjawab pertanyaan Bu Dewi, itu terima kasih Ibu, itu lebih ke hal teknis ya, bahwa tadi takutnya teman-teman kendala sinyal gitu ya, karena cuaca juga sudah mendung. Jadi secara kesimpulan pada intinya, di sini kita ingin bersama-sama mendapatkan juga refleksi bahwa apa yang kami lakukan ini sudah ada pengaruhnya belum gitu ya. Syukur-syukur sudah ya Ibu merasakan dalam beberapa bulan ini kami sudah mencoba untuk melakukan budaya positif yang lebih terarah ya. Biasanya mungkin sudah, tapi kayak nggak terarah. Nah, jadi kami berusaha untuk melakukan, dan kami sangat mengharapkan sekali kolaboratif yang tadi. Jadi boleh Bu Dewi nanti berikutnya nanya ke saya, boleh misalkan, Bu Anet gimana? Sudah efektif apa belum? Nah, bahkan kalau ibu bapak di sini ada yang kita ngajarnya di kelas yang sama, boleh kita kolaboratif dalam menunjukkan budaya positif sehingga anak-anak itu merasa bahwa semua guru itu kompak, terus kemudian semua guru juga punya visi untuk bergerak bersama, seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sarannya, semoga saya jauh lebih baik ke depannya. Silakan Bu Riyati. Terima kasih Bu Anet. Sama-sama Bu Dery. Silakan Bu Riyati mau menambahkan atau ada hal yang perlu diperkuat. Menambahkan yang mana ini? Halo, suaranya terdengar Bu Anet? Iya, menjawab pertanyaan Bu Dery juga boleh, dan Pak Juli. Oh iya. Atau Bu Mohon Riyati. maaf Bu Dewi, kalau terlalu cepat ya, izin ya untuk mungkin ada yang tidak bergabung dari awal, izin saya untuk mereview ya, bahwa untuk webinar hari ini temanya antara lain tadi kita membahas tentang konsep KHD, terus tentang profil Pancasila, tentang konsep Merdeka Belajar, di mana nanti konsep-konsep tersebut diintegrasikan dalam program guru penggerak yang saya dan Bu Anet laksanakan di SMA 5 begitu. Salah satunya adalah ya adanya budaya positif di sekolah. Jadi untuk webinar hari ini lebih fokusnya ke budaya positif ya, budaya positif di sekolah, di mana untuk menerapkan budaya positif tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus paham yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa peserta didik kita itu manusia. Jadi ya sama seperti kita harus tahu kebutuhan dasar mereka begitu. Yang nantinya bisa kita implementasikan salah satunya ya, yaitu dalam bentuk kesepakatan kelas atau sama sebetulnya istilahnya ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya.
diharapkan kalau sudah menjadi kesepakatan kelas itu, karena ini hasil semacam musyawarah ya, atau semacam diskusi dengan peserta didik ya, harus menjadi komitmen bersama begitu. Ya, yang membuat kesepakatan harus berkomitmen. Kalau perlu harus ditulis dan ditandatangani begitu. Kalau kita mau yang sudah disebutkan Bu Anet, antara lain ya guru harus berani menanyakan kepada muridnya bahwa sebetulnya keinginan mereka itu apa begitu. Jadi memang untuk kita tahu keinginan anak itu kadang agak susah ya. Mungkin anak kadang takut, atau di masa pandemi ini apalagi ya, begitu sunyinya kelas kita ya kalau PTM ya. Mungkin dengan kondisi ditutup masker, tapi memang iya mau tidak mau kita harus tahu, untuk membuat kesepakatan kelas kita harus tahu maunya anak apa sih begitu. Dan tentu saja guru sebagai manajer tadi harus bisa menuntun gitu. Jadi guru sendiri harus punya konsep awal, idealnya seperti ini loh gitu. Nah, tapi pas untuk pembuatannya kita harus melibatkan peserta didik kita begitu. Ya. Terus berikutnya pemikiran dari peserta didik yang sudah kita tampung tadi harus kita jadikan bahan diskusi di kelas ya, dengan panduan guru ya, sesuai tadi yang disebutkan Bu Anet, tujuannya apa sih, topiknya apa sih, kita untuk kegiatan apa begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama guru harus mau menerima masukan dari murid, kemauan murid apa, terus guru harus menuntun ya, sebagai fasilitator harus bisa menuntun, mendampingi peserta didik. Terus harus dipastikan bahwa semua murid itu terlibat. Kadang-kadang kan di kelas ada yang diam sekali ya. Nah itu tantangan kita. Bagaimana kesepakatan kelas itu menyerap semua aspirasi atau keinginan murid-murid kita di kelas gitu. Ya anak yang diam mungkin kalau harus ditanya dulu, kita tanya dulu gitu. Dapat mungkin begitu ya. Terus yang ke-9 ya, itu tadi kita tulis, kalau perlu kita tempel, atau kita buat semacam note, kita share ke grup WA, ini loh kesepakatan, atau di media yang lain, misalnya di Google Classroom, ini untuk mapel saya ada kesepakatan sekian-sekian gitu. Dan sebaiknya untuk membantu lancarnya proses pembelajaran kita, kesepakatan itu harus dari awal ya, dari awal harus kita buat. Gitu. Supaya pas berjalannya itu enak gitu. Kita tahu sendiri kan kalau dari awal kita terlalu bebasin, tengah-tengah mau merubah aturan kan susah ya. Nah itu idealnya seperti itu. Itu ya mungkin ya Bu Dery, teman-teman, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Iya. Oke, Bu Ria, terima kasih. Iya, betul ya, dikatakan Bu Riyati tadi. Jadi kita harus menghargai anak-anak, dan yang terpenting juga masukan dari rekan-rekan juga sangat diharapkan, karena nanti dalam kesepakatan kelas itu juga kita boleh menghadirkan observer gitu. Jadi teman-teman boleh yang di kelas itu atau kelas lain, misalkan nanti Bu Dewi, Pak Juli mau join, sangat baik sekali gitu loh, untuk menjadi refleksi pada kita gitu ya. Pada intinya kesepakatan kelas itu bukan peraturan ya, jadi dihilangkan kata-kata jangan atau tidak boleh, tetapi dipenuhi dengan kesadaran dan tanggung jawab gitu loh, bahwa mereka sadar untuk memutuskan hal itu terjadi. Nah, sebelum sesi terakhir mungkin ada satu sukarela dari guru-guru di sini yang ternyata sudah melakukan praktik baik dan bisa menjadi inspirasi kami. Adakah yang sukarela untuk menyampaikan? Sehingga ternyata kita tinggal membangun kolaborasi. Bu Deka mungkin mau menyampaikan, atau Bu Siti, atau Bu Dini, atau teman-teman yang lain? Kalau saya, Bu, udah saya pernah lakukan tentang kesepakatan. Ya. Oke, saya boleh. pernah laksanakan tentang kesepakatan kelas. Dari awal pertama masuk, ya pertama kita janji masuk ke kelas itu anak-anak jam 7.10. Nah, apabila nanti anak yang telat
ya itu berikan anak sendiri yang memberikan sanksinya apa gitu. Itu yang pertama. Itu pertama hanya jam masuk kelas aja. Yang kedua berkaitan dengan tugas. Kalau misalkan anak ini terlambat mengumpulkan mengumpulkan tugasnya, ya itu nanti. Tapi yang namanya anak ya, kadang-kadang kita yang bikin, dia sendiri yang melanggarnya gitu. Kadang-kadang juga agak sedikit kesel juga gitu kan, pada sepakat kelas itu. Ya bahkan juga ada beberapa anak di antara kelas itu sampai ada yang tugasnya seminggu baru dikumpulkan. Ya akhirnya, Pak, maaf ya baru dikumpulkan. Ya kita sebagai guru terima aja gitu. Nah itu barangkali yang pernah saya alami gitu Bu. Terima kasih. Oke, wah keren banget Pak Juli. Berarti Pak Juli ini sudah mungkin bergerak lebih maju daripada kami yang dalam proses gitu ya, bahwa sebenarnya Pak Juli ini sudah sangat Pak Juli itu pelopor, Bu Anet. Iya betul. Jadi Pak Juli ini sudah ada di level posisi kontrolnya udah manajer ya Pak. Nah jadi boleh Pokoknya suhunya suhu Pak Juli ya. Iya, kita boleh sharing ya nanti ya Pak. Saya apalagi boleh dapat ilmu yang lebih banyak ya Pak, transfer ilmu ya Pak. Dan Pak, kalau boleh saya, bentar ya Bu, Pak Juli, setelah tadi kesepakatan kelas yang dibangun, Pak Juli yang dapatkan apa tuh Pak? Anak-anak lebih senang atau anak-anak bagaimana? lebih ya sangat senang sekali Bu minat itu karena anak sendiri yang kita buat gitu. Kira-kira untuk jam bimbing konseling apa yang perlu kita bahas dulu nih. Pertama, Pak masuk ke kelas katanya. Kita tepat waktu jam 7.10 sudah di kelas. Ternyata kalau misalkan ada anak yang telat gimana? Itu kesepakatan anak-anak. Kadang-kadang didenda 1.000 perak gitu. Nah, uang 1.000 ini buat anak-anak semua gitu. Itu pernah dilakukan. Tapi kesini-kesini nggak ada lagi gitu. Ya udah, itu karena mungkin berkaitan dengan uang ya akhirnya ditiadakan. Cuman mungkin diberikan sanksi dengan memberikan apa dia di depan kelas. Apakah dia perkenalan, nyanyi, terus cita-cita ke depannya, gitu aja. Seperti itu. Terima kasih, Bu Anet. Iya, makasih banyak ya Pak. Berarti ternyata memang budaya itu harus dipupuk ya Pak. Jadi ya kadang-kadang ya gitu ada lagi semangatnya, ada lagi daunnya gitu ya. Makanya memang betul ya Pak kita harus menjaganya. Iya. Oke, ada mau lagi atau kita bisa kita harus tutup? sabar Bu. Kita harus sabar. Pak. Betul. Ya, sabar. Kuncinya sabar ya. Kuncinya sabar ya Pak dan jangan menyerah ya Pak. Iya. Oke. Iya. Makasih banyak ya Pak Juli sharingnya. Bu Dewi ada mau menambahkan atau bisa kami tutup? Ada masukan lagi Bu Anet dari teman-teman yang lain? Mungkin ada masukan dari teman-teman. Boleh Bu. Budaya komitmen bersama di kelas itu ya, memang sudah kita jalankan dari Bu Dewi mohon izin suaranya agak besar boleh? Agak besar. Oke. Ini belum banget. Bu Dewi terdengar? Mendengar? Nah, sekarang baru kedengeran Bu. Saya? Baru kedengeran Bu. Oke. Ini kayaknya jaringan. Tapi jadi gini Bu Anet, ini mah masukan saja ya. Bisa. Terdengarkah? Ya. Oke. Jelas Bu, jelas. Ini mah masukan saja ya. Sebetulnya komitmen kesepakatan kita di kelas itu pernah saya lakukan pada saat PTM dan sekarang juga pada saat apalagi online ya. Jadi karena online itu yang kita butuhkan adalah kehadiran siswa, maka kita berkomitmen dengan anak-anak ya, dan kita ngasih masukan ke anak-anak juga mengenai kehadiran itu. Jadi saya berkomitmen dengan anak-anak bahwa kalau anak-anak itu hadir, halo, mendengar suara saya kah? Aman. Yes, oke. Ya. Aman. Jadi pada saat kita online pertama masuk ya, bahwa kehadiran itu cukup berperan daripada nilai ulangan, makanya kita dengan anak-anak memberikan semacam penilaian gitu.
Jadi kalau anak itu hadir tepat waktu, sesuai atau masih di bawah tenggat waktu, itu kita kasih 100 ya. Anak-anak juga udah komitmen kasih 100. Bu, kalau lebih dari itu bagaimana tapi masih KBM, saya anggap dia terlambat, itu diberi nilai 80. Kemudian masih 1 hari itu tetapi dia di luar jam pelajaran, maka dianggap tidak hadir. Dan itu sudah disepakati dari awal sampai dengan hari ini gitu. Dan kemungkinan gitu ya, anak-anak sudah tahu gitu. Makanya banyak sekali anak-anak yang hadir di pelajaran saya, salah satunya tuh. Kemudian ini masukan Bu Anet sama Bu Riri. Ya mungkin kita juga nggak tahu seperti apa sekarang ini guru penggerak ya, seperti apa kita nggak tahu. Ya seperti tadi dikemukakan oleh Bu Anet, seandainya nanti misalnya Ibu Riri atau Bu Anet mau menerapkan guru penggerak, akan mengambil tema apa gitu, baiknya kita diminta jadi observer, itu lebih tahu gitu, guru penggeraknya gitu ya. Jadi selama ini kan kita tidak tahu kalau misalnya Bu Riri dengan Bu Anet itu sedang melaksanakan materi-materi dalam guru penggerak gitu. Nah, semacam ini juga ikut aja gitu. Tapi udah saya ini yang kayak begini gitu. Jadi mohon dengan sangat untuk guru-guru yang jadi ya istilahnya ya sebaiknya ilmunya itu dibagikan dan ayo kita amati bareng-bareng. Jadi kita sebagai observer, kan itu dulu kan ada observer gitu ya. Kalau dulu mah, tapi nggak tahu kalau sekarang gitu apakah dibolehkan atau tidak. Sebaiknya mah kalau memberikan materi dalam kawasan guru penggerak, kan kita juga pengen tahu, walaupun saya tinggal berapa tahun lagi ya, tapi saya pengen jadi guru yang canggih juga. Mungkin itu saja Bu Riri dengan Bu Anet, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas ajakannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Iya, itu saja terima Bu Anet, kasih. mangga Bu Riri. Iya, makasih banyak Bu Dewi. Nah, jadi teman-teman terima kasih banyak atas masukannya, atas sharingnya. Alhamdulillahnya kita tidak berhenti di sini ya Bu Riyati ya. Ini malah awal, jadi nanti kami malah ada project yang kedepannya itu harus berkolaborasi. Nah, jadi saya sama Bu Riyati sedang berdiskusi kita langkah kedepannya seperti apa. Dan tadi yang saya sampaikan di awal, kami butuh refleksi ya, masukan yang sifatnya adalah untuk kesepakatan kita bersama gitu ya, bahwa kita di sini berkolaborasi. Makasih banyak ya Bu Dewi. Nanti saya juga banyak belajar dari Bu Dewi dan mungkin pasti dapat banyak ide kreatif seperti itu. Mungkin Bu Riyati melihat sesi waktu sudah cukup panjang ya, kita bisa sudahi iya. ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi masukannya, dukungannya. Iya, next Terima pokoknya kasih Bu Dewi nanti masuk ke kelas saya juga ya. Teman-teman yang lain ya. Iya. Dan memang untuk program guru penggerak ini baru aksi nyata yang pertama Bu Dewi. Nanti kan kita ada 4 modul ya. Ini baru modul yang pertama, modul awal. Ya. Bu Riyati pertama ya Bu Anet. Ada iya, 4 modul. Satu modulnya ada 4 bagian, jadi ya kalau ada aksi nyata ada sekitar berapa kali aksi nyata. Jadi sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas Bu Riyati, mohon maaf ini baterai saya hampir habis. Dukungan teman-teman ya berkenan gabung di webinar ini Bu Dewi. Untuk materinya kami siap untuk share nanti ke teman-teman dalam bentuk PPT. Masukan ya. Kami guru penggerak di SMA 5. Silahkan Bu Dewi. Oke, terima kasih Bu Anet dan Bu Riyati. Webinar kali ini ya. Sebenarnya materinya seru banget ya mengenai kesepakatan dalam kelas. Kelihatannya udah mulai banyak guru-guru yang sudah menjalankan kesepakatan kelas ini gitu kan. Semoga kesepakatan kelas ini itu bisa dilakukan sama guru-guru yang lainnya. Kuncinya tadi kata Pak Juli, sabar. Oke,
Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Bu Anet, untuk Bu Riyati, dan guru-guru SMA 5 yang hebat. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi webinar berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf kalau masih banyak kurang. Sampai jumpa. Oh ya, kita belum foto bareng ya. Kita belum foto bareng. Bu Riyati, boleh diambil fotonya karena saya agak susah ini karena merecord, takutnya hilang. Udah hadirnya Bu Anet, linknya udah. Iya, nanti soon ya Bu. Konten. Iya, habis ini. Makasih banyak ya Ibu Bapak sekalian. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalam.